Kawasan hutan Triti, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terus mengundang perhatian para peneliti. Kembali para peneliti datang dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba atau BPSMP Sangiran, Jawa Tengah. Para arkeolog tersebut kembali melakukan penelitian atau kajian pengembangan potensi cagar budaya situs Tritik yang berlokasi di bawah kaki Gunung Pandan. Menurut Ketua Tim Penelitian atau Kajian Pengembangan Potensi Cagar Budaya Situs Tritik, Suwita Nugraha, pertama berupa kegiatan penelitian berupa proses ekskavasi penggalian tanah. Dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus hingga 3 September 2022. Pada kegiatan ekskavasi penggalian tanah ini untuk mendapatkan data pecahan-pecahan fosil fauna dalam setiap stratifikasi tanah. Kegiatan kajian selanjutnya berupa survei untuk mendukung kegiatan ekskavasi yang lebih luas. Dari hasil-hasil survei diperoleh berbagai pecahan fauna purba. Kegiatan di bukan hari ini ya, artinya periode ini dari tanggal 22 sampai nanti 3 September itu ada 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah ekskavasi seperti yang kita lihat di sini. Terus kemudian juga ditunjang dengan kegiatan yang lebih luas cakupannya, yaitu survei. Dan kebetulan untuk lokasi survei juga masuk di wilayah perhutani KPH Nganjuk ya, kalau tidak salah seperti itu. Terus kemudian kegiatan lain juga kami melakukan kayak konservasi di Museum Anggur Ladang, karena saya lihat fosil-fosil yang ada di sana banyak yang agak rapuh sehingga perlu dikonsolidasi, dikuatkan agar fosil-fosil tersebut mempunyai masa atau periode yang cukup lama bisa bertahan. Terus kemudian juga ada kegiatan lain, nanti kita akan mencoba untuk memilah beberapa temuan baik dari hasil survei maupun yang sudah dikumpulkan oleh para pelestari itu menjadi semacam data yang akan kita sampaikan pada saat nanti untuk mendukung penetapan kawasan atau situs Tritik sebagai kawasan atau situs prasejarah. Ya, ini penggaliannya kita melakukan ekskavasi ya, istilahnya ekskavasi untuk menentukan pertama fosil yang ada di wilayah sini. Kan untuk temuan permukaan cukup banyak. Nah, kita mencoba untuk mencari konteks stratigrafi atau fosil yang masih berada dalam lapisan pengendapannya. Itu yang lebih utama, karena fauna-fauna yang ada di situs Tritik ini secara biostratigrafi itu termasuk dalam biostratigrafi fauna gedung bubus yang usianya sekitar 800.000 tahun yang lalu, atau lebih muda sedikit, lebih tua sedikit. Kalau lebih tua nanti masuk ke fauna trinil. Dan memang hasil sementara sewaktu kita melakukan pengelompokan, dan itu memang beberapa fauna cenderung atau lebih mengarah ke fauna gedung bubus. Kalau hari ini fosilnya masih dalam proses identifikasi. Kemarin yang identifikasi kebetulan tidak ada di sini, sehingga saya belum mendapatkan laporan jenis-jenis fosil atau fauna apa saja yang ada atau yang kita peroleh selama kegiatan ini berlangsung, karena masih
kurang lebih sekitar sampai tanggal 3 itu 5 hari ke depan ya, itu kita masih dalam proses pengumpulan data. Terutama yang di kegiatan survei itu ada beberapa fossil yang memang tidak kita ambil, hanya beberapa fossil yang memiliki ciri atau jenis-jenisnya itu lebih kelangkaannya itu baru kita ambil, atau misalnya pada saat kita survei itu melihat bahwa fossil ini akan rawan terjadi maksudnya rusak atau hilang atau nanti akan terbawa erosi waktu hujan, itu baru kita ambil. Tapi kalau dia masih besar dan ada di lokasi itu biasanya kita ya diamkan di situ. Seperti itu. Oh, untuk kendala Pak yang dihadapi seperti apa? Kendala otomatis yang kami hadapi lokasinya agak jauh dari jalan utama, sehingga untuk masuk ke sini di tengah hutan kita harus memiliki tenaga yang lebih ekstra gitu. Terus kemudian yang kedua, kita bisa masuk ke hutan untuk proses survei itu kita menunggu waktu di mana singkapan-singkapan lapisan tanah yang ada di permukaan itu biasanya kalau sebelum musim hujan itu kan banyak dimanfaatkan oleh warga atau LMDH untuk memanfaatkan lahan untuk taman porang. Nah itu kan biasanya ada dibersihkan baik dengan cara dibakar atau berumah dikumpulkan sehingga fosil akan nampak di permukaan. Apabila musim hujan kita agak susah masuk karena yang pertama jalan atau intinya lapisan-lapisan sedimen di permukaan itu rata-rata kan lapuk, sehingga untuk kita masuk penetrasi ke dalam hutan agak sulit karena memang kondisi pertama dari tanahnya itu sendiri, terus kemudian yang kedua adalah tutupan lahan itu cukup banyak sehingga kita agak sulit untuk melakukan survei. Untuk lapisan tanahnya Pak, ini seperti apa Pak? Ya, lapisan tanah seperti yang kita lihat ini adalah merupakan pasir ya. Nah, pasir-pasir seperti ini kalau di kota ekskavasi kita lihat ada struktur silang siur. Silang siur itu merupakan produk dari aliran sungai pada waktu itu, sehingga dikatakan sebagai lapisan fluvio vulkanik. Fluvio itu asalnya dari proses fluvial atau air atau sungai. Vulkanik adalah batuan rombakan sedimen berasal dari vulkanik, gunung api yang dibawa oleh agen transportasi yaitu air, yang bisa dikatakan air itulah dominannya di bagian sungai seperti itu. Nah ini untuk lapisan sedimen yang ada di sini atau lapisan batuan ini masuk ke dalam formasi kapur. Sepanjang sepengetahuan saya ya, waktu kami melakukan penelitian baik tahun 2021 maupun saat ini 2022 untuk konservasi yang di lahan ya, artinya yang di perhutani ini saya menganggap tidak banyak mengalami kerusakan ya. Justru kerusakan itu adalah faktor dari alam. Nah, dari alam itu kita tidak bisa memprediksi, tapi kalau dari intinya pengelolaan hutan atau dari alam dia sendiri, saya melihat kok tidak ada bentuk pencurian dari fosil atau apa. Justru malah mereka, sepengetahuan saya itu melaporkan kalau ada teman fosil ke pihak perhutani. Dalam hal ini yang di wilayah sini adalah Pak Susilo seperti itu, di komunitas Kota Sejuk yang di Nganjuk. Selain dari arkeolog BPSMP Sangiran, tim peneliti juga dibantu oleh komunitas sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk, petugas perhutani KPH Nganjuk, dan warga Desa Tritik. Hasilnya dicatat dan akan dilakukan kajian lebih lanjut sebagai dasar usulan penetapan kawasan hutan Tritik sebagai cagar budaya purba. Sayang sekali, hingga menjelang akhir ekskavasi penelitian, tim BPSMP Sangiran belum sempat menyebutkan jenis-jenis fosil apa saja yang sudah berhasil ditemukan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.